Maksud hati pengen bebas vonis, Munarman malah diperberat menjadi 4 tahun penjara. Munarman ini memang paling berbahaya dari semua orang-orang Rizik Syihab karena ia punya jaringan internasional. Jejak Munarman sejak dulu dipantau oleh Densus 88 ketika dia hadir dalam pembayatan sebuah organisasi terlarang internasional di Makassar. Ia juga dituding terlibat dalam menggerakkan terorisme di negeri ini lewat tangan orang lain. Munarmanlah otak dari banyak kejadian teror di Indonesia. Meski dia nggak mau mengaku, tapi sudah banyak yang mengaku bahwa di belakang banyak kejadian, di sana ada jejak Munarman. Soal jumlah vonis ini sesuatu yang biasa di dunia pengadilan, tetapi ini suatu jumlah vonis yang kecil ya, tidak pada umumnya, karena umumnya tuntutan tindak pidana terorisme dan vonis itu hampir rata-rata di atas 5 tahun gitu ya. Tetapi yang pasti undang-undang terorisme akan menjerat orang-orang yang menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan radikal yang membahayakan masyarakat dengan hukuman mati. Kalau menurut benang merah kayak gini dan Munarman dianggap sebagai aktor intelektual, maka mestinya logiknya ini juga bisa dikenakan ke Rizik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Meskipun Rizik sudah keluar dari penjara, tapi gerakan kadrun masih loyo alias masih kurang semangat. Lihat saja, mantan Laskar FPI sudah tidak segarang dulu lagi. Kalau satu penyebabnya adalah 2 orang panutan mereka, yakni Munarman dan Bahar bin Smith, masih mendekam di penjara. Ya, kita tahu sendiri bahwa Munarman ini perannya seperti apa di FPI. Besar banget. Ya, waktu itu pernah menjabat sebagai Panglima Komando Laskar FPI, yang kalau diibaratkan negara jika adalah presidennya, sedangkan Munarman adalah Panglima TNI yang punya wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara. Ya, dibayangin aja seorang presiden tanpa Panglima TNI. Ya, kura-kura begitulah yang terjadi sama Rizik sekarang. Lalu apa yang menjadi penyebab Munarman masuk penjara atau ia terlibat dalam perkara tindak pidana teroris hingga ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri pada tanggal 27 April 2021 di rumahnya di perumahan Modern Hill Cilangkap, Pamulung, Tangerang Selatan. Munarman disebut menggerakkan orang lain bermufakat. Ya, Munarman menyembunyikan informasi terkait tindak pidana teror dan dengan demikian Munarman yang dekat dengan HTI bisa dibilang bukan laskar biasa yang doyan demo demi dapat jatah nasi bungkus, tapi dia adalah perpanjangan dari tangan ISIS di tanah air kiri yang bersyukur banget doi ditangkap gitulah, sehingga minimal bisa memutus mata rantai pengaruh ISIS di Indonesia. Munarman meskipun ditangkap Densus 88 punya bukti yang kuat untuk mempertahankan Munarman tersebut. Banyak juga loh orang yang membelanya, seperti yang turut andil bagian berpihak kepadanya adalah Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer. Lalu ada juga si Fadlizon, Andi Arief, Refli Harun dan juga Fahri Hamzah. Semua ngebela si Munarman, baik tapi seperti semboyan dalam bahasa Sanskerta, Satya Meva Jayate, yang artinya hanya kebenaran yang akan menanglah. Munarman boleh saja dibela oleh banyak orang, atau dengan kata lain, ada yang tidak percaya kalau dia adalah teror, tapi faktanya ia malah divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 April 2021. Menilai si Monarboy itu terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana teror, karena kalau dia tidak bersalah tentu sudah divonis bebas. Dan kalau melihat tuntutan jaksa, bisa dikatakan Munarboy
Pan Faat bersyukur dengan kondisi ini. Pasalnya JPU kalau itu menuntutnya 8 tahun penjara dan dengan alasan ia terbukti melanggar undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Munarboy disebut oleh JPU aktif dalam menghadiri sejumlah objek atau anggota ISIS, baik di Makassar maupun di Delhi Spiritual. Lihat di situ. Vonis hakim jauh lebih dingin dibandingkan tuntutan JPU. Juga 3 tahun itu nggak lama, apalagi punya istri yang bernama Ane Novia. Bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seperti Rizik. Ya, kayak si Rizik dulu yang menjadikan istrinya Syarif Abdul Yahya seperti BPKB motor, yakni jaminan supaya menghirup udara bebas. Jangan-jangan dia akan kabur ke Arab Saudi lagi, melarikan diri. Siap-siap kan ditahan. Hanya saja meskipun vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, Munarman tetap saja nggak puas. Ia ingin bebas murni, Ferguson. Lalu apa yang dilakukan oleh Munarman untuk mendapatkan keringanan hukuman tersebut? Ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Tapi seperti kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Upaya bebas murni dan Majelis Hakim PT Jakarta malah memperberat hukuman Munarman menjadi 4 tahun penjara. Artinya apa? Ada penambahan 1 tahun penjara di sana. Gak cuman itu, biaya perkara juga dibebankan kepada Munarman sebagai 10.000. Ya, untung 10.000 ya, sehingga keadilan gak perlu galang donasi segala. Lantas apa yang membuat JPU memperberat hukuman mantan sekretaris FPI tersebut, Munarman? Tuh kan, oleh Hakim PN Jakarta Timur terlalu ringan katanya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. Menurut pengadilan, tingkat banding pidana vonis tersebut yang tidak setimpal dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun Rizik sudah keluar dari penjara, tapi gerakan kadrun masih loyo alias masih kurang semangat. Lihat saja, mantan laskar FPI sudah tidak segarang dulu lagi. Kalau satu penyebabnya adalah 2 orang panutan mereka, yakni Munarman dan Bahar bin Smith, masih mendekam di penjara. Ya, kita tahu sendiri bahwa Munarman ini perannya seperti apa di FPI. Besar banget. Ya, waktu itu pernah menjabat sebagai Panglima Komando Laskar FPI, yang kalau diibaratkan negara jika adalah presidennya, sedangkan Munarman adalah Panglima TNI yang punya wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara. Ya, dibayangin aja seorang presiden tanpa Panglima TNI. Ya, kura-kura begitulah yang terjadi sama Rizik sekarang. Lalu apa yang menjadi penyebab Munarman masuk penjara atau ia terlibat dalam perkara tindak pidana teroris hingga ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri pada tanggal 27 April 2021 di rumahnya di perumahan Modern Hill Cilangkap, Pamulung, Tangerang Selatan. Munarman disebut menggerakkan orang lain bermufakat. Ya, Munarman menyembunyikan informasi terkait tindak pidana teror, dan dengan demikian Munarman yang dekat dengan HTI bisa dibilang bukan laskar biasa yang doyan demo demi dapat jatah nasi bungkus, tapi dia adalah perpanjangan dari tangan ISIS di tanah air kiri yang bersyukur banget doi ditangkap gitulah, sehingga minimal bisa memutus mata rantai pengaruh ISIS di Indonesia. Munarman meskipun ditangkap Densus 88 punya bukti yang kuat untuk mempertahankan Munarman tersebut. Banyak juga loh orang yang membelanya, seperti yang turut andil bagian berpihak kepadanya adalah Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer. Lalu ada juga si Fadlizon, Andi Arief, Refli Harun, dan juga Fahri Hamzah. Semua ngebela si Munarman, baik tapi seperti semboyan dalam bahasa Sanskerta, Satya Meva Jayate, yang artinya hanya kebenaran yang akan menanglah. Munarman boleh saja dibela oleh banyak orang, atau dengan kata lain, ada yang tidak percaya kalau dia adalah teror, tapi faktanya ia malah divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 April 2021.
menilai si Monarboy itu terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana teror. Karena kalau dia tidak bersalah tentu sudah divonis bebas, dan kalau melihat tuntutan jaksa, bisa dikatakan Monarboy manfaat bersyukur dengan kondisi ini. Pasalnya JPU kalau itu menuntutnya 8 tahun penjara, dan dengan alasan ia terbukti melanggar Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.